Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Ada sukacita malam hari ini, lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersukacitalah karena kita semua adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan malam hari ini, membawa setiap pujian kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala bersama, bersatu hati, bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kasih setia-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Dan melalui ibadah kami malam hari ini, kami rindu datang menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir bagi setiap umat-Mu, Engkau melawat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Buka hati kita bersama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lagi katakan, tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lagi bersama katakan, tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Dia layak untuk kita sembah malam hari ini. Mari mulai angkat suaramu, sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Kina masyara dalammu, ku sembah Kau Tuhan. Kina masyara dalammu, we worship you. Oh, kina masya dalammu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kina masya dalammu, Yesus, ku sembah. Kina masya dalammu, Yesus, we worship you. Oh, kina masya dalammu, kina masyada dalammu, kina masyada dalammu, Yesus, kina masyada labarala, kina masyada karala barala. Sungguh tak terukur kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Sampai dengan malam hari ini kami merasakan cinta kasih-Mu selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau selalu ada bagi setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna, cinta kasih-Mu, perlindungan-Mu Kau berikan, Kau nyatakan di dalam setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini
Saya rindu mengajak setiap kita bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan pujianmu, naikkan sembahmu kepada Dia malam hari ini. Segala pujian kami hanya bagi namamu, segala sembah kami hanya bagi namamu. Nama syaranamu Yesus, nama syaranamu. We worship you. Kinarala barala barala kinarala barala 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 kinarala barala 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 kinamasyara barala 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 kinarala basyara barala kinamasyata karala barala kinamasyara barala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat cintamu yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Oleh sebab itu hanya Engkau yang layak ditinggikan, dipuji, dan dimuliakan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Lagi katakan, di
hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah, namun Engkau selalu menghampiri kami, dan Engkau memberikan pelukan-Mu yang penuh kasih bagi setiap kami. Dengan cinta-Mu betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Mari sambil angkat tanganmu. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Oh, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Mari berikan pujian dan sembah-Mu. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga. Saja kita semua bangkit berdiri. Bagimu Tuhan,
ku sembah Kau. Oralabaya syakara labara 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 labara. Oralabaya syakara labara 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 labara. Malam hari ini kami datang membawa pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Oralabaya syakara labara 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 labara. Malam hari ini berapa banyak Engkau mau membawa pujian dan sembah-Mu kepada Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Mari bersama kita buka kedua tangan kita, tengadakan wajah-Mu kepada Tuhan, menyanyi dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan, menyembah dengan penuh ketulusan hatimu kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan malam hari ini. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oralawaya syakara labara 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 syakara labara. Ku sembah, ku tinggikan Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku. Oralabaya syakara labara 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 labara. Oralabaya syakara labara 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 labara. Malam hari ini kami tanggalkan semua beban yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menghargai semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Salib-Mu yang memenangkan setiap kami, salib-Mu yang memulihkan setiap kami, salib-Mu yang menghibur setiap kami. Tuhan, kami bawa pujian dan sembah kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah, hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Oralawara syakara labara 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 labara. Oralawara labara labara syakara labara 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 labara. Oralawara syakara labara 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 labara. Mari berbahasa roh sejenak Bapak Ibu saudaraku. Oralawara syakara labara 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 labara. Oralawara labara labara syakara labara 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 labara. Oralawara labara labara syakara labara 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 labara. Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang kami puja, Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Oralawara syakara labara 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 syakara labara. Oh haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Yaralawaya syakara labara labara labara. Oralawaya syakara labara 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 labara. Oralawaya syakara labara labara labara. Oralawaya syakara labara labara labara. Oralawaya syakara labara labara labara. Yaralawaya syakara labara labara. Oralamaya syakara labara labara labara. Oralamaya syakara labara. Sampai selama-lamanya di dalam hidup kami,
Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami puja. Sebab sungguh Engkau Bapa dan sahabat kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari bersama angkat kedua tanganmu kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami tinggikan Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau lagi katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, mari berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Satu kali lagi. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, Kau berharga dalam hidup kami. Sungguh berharga. Engkau Yesus, sungguh berharga. Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sampai selamanya Kau dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Semua lambaikan tangan bersama, katakan Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka. Oh Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka. Oh Dia kirangkanku. Oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kau memberi sukacita di hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya sukacita Tuhan besar melimpah pada malam hari ini? Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Yeay. Perlindungan-Mu selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Semua di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Sebab ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sebab ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kami percaya kepada-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Sebab ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Lebih lagi, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tepuk tangan bagi Dia. Dia layak dipuji. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersama lambaikan tangan-Mu. Allah bangkit bersorak. Mari bersorak. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Satu kali lagi katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu. Oh, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat. Siapa dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, mari bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi buat Tuhan kita. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekarang katakan Yesus. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Berapa yang kau percaya kita punya Allah yang luar biasa? Lambaikan tanganmu tinggi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima penghormatan yang tertinggi malam hari ini. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami kagum akan Engkau, kami menghargai Engkau, kehadiran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan lagi, kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi
kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baik. Mari angkat tanganmu. Selain kasih Yesus, Ibu Yesus. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi Dalam hati kasih-Mu tiada dua. sampai hari ini dalam hidup kami. Sampai hadir di tengah-tengah kami di tempat ini sekarang. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Lindungi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Berbicara tentang Allah dan melakukan kehendak-Nya adalah dua hal yang sangat berbeda. Semua orang berharap bahwa dirinya dapat melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi banyak yang terjebak pada sekedar berbicara tentang Allah. Yunus mengetahui betul siapa dan bagaimana Allah. Dia dapat berkata-kata dengan benar mengenai siapa Allah dan bagaimana Allah. Sehingga dalam doanya Yunus berkata, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
Yunus 4 ayat 2b. Pengetahuan Yunus tentang karakter Allah tersebut sehingga dia bisa berkata-kata tentang Allah berasal dari pengetahuan kuno Yahudi. Dalam kitab-kitab Yahudi dikatakan bahwa memang Allah adalah Dia yang Maha Kasih. Dalam bahasa Ibrani digunakan istilah chesed untuk Allah, chesed. Kata ini adalah kata penting, diulang-ulang sebanyak 245 kali dalam kitab-kitab Yahudi, Taurat dan kitab-kitab yang lain. Allah adalah Allah yang pengampun. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang setia, itulah chesed. Itu kualitas Allah. Ketika Allah mengenalkan dirinya kepada Musa, Ia mengenalkan dirinya sebagai Allah yang chesed. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dalam 10 perintah Allah dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, chesed, kepada orang yang mengasihinya. Keluaran 20 ayat 6. Begitu juga nanti di Mazmur. Mazmur berkali-kali membicarakan mengenai Allah yang luar biasa baiknya ini. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang tidak pernah menginginkan satu orang pun binasa. Sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk membayar dosa manusia. Nah, sebagaimana saya sampaikan di atas, berbicara mengenai Allah dan melakukan kehendaknya adalah dua hal yang berbeda. Sekalipun Yunus tahu betul siapa Allah dan dapat berbicara dengan baik tentang Allah, ia tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Mengapa demikian? Cara pandangnya beda. Saya ulangi, cara pandangnya beda. Sehingga malam ini kita akan membahas permasalahan sebagai berikut. Saya sampaikan, if you see what God sees, then you will do what He says. Kalau kita mengerti isi hatinya, kalau kita memandang dunia ini dengan cara Ia memandang, maka kita akan mampu melakukan kehendaknya. Miliki perspektif Allah, supaya kita bisa melepaskan pengampunan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mengasihi orang tanpa syarat, bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang melampaui segala akal. Saya mulai penjelasan saya. Kita kembali dengan apa yang mula-mula tadi saya sampaikan, Yunus. Kita belajar siapa itu Niniwe. Niniwe hari ini terletak di Irak, tepatnya di Mosul, bersebelahan dengan sungai Tigris. Ini negeri yang jahatnya luar biasa. Mereka brutal. Mereka bisa tega ya. Dia buat nih tiang yang tajam, yang diasah. Orang ditancap di dadanya. Tapi tidak dibiarkan mati. Dibuat sakit. Kemudian tiang itu ditanam. Orangnya di atas gantung-gantung, merintih-merintih. Pelan-pelan dia mati di atas sana. Kejam orang-orang ini. Mereka tega ambil bayi dari tangan orang tuanya. Hidup-hidup bayi itu dibakar di depan orang tuanya. Orang yang brutal di dalam kekejamannya. Sehingga tidak heran apabila Yunus berpikir bahwa orang seperti itu tidak pantas untuk diselamatkan. Sama cara berpikir Yunus dan cara kita berpikir sama. Mengapa Tuhan harus menyelamatkan orang yang jahat seperti ini? Ngapain sih? Udahlah, jahat. Itu standar kita. Namun demikian, dalam kasih-Nya yang sempurna, ingat,
dalam kasih-Nya yang sempurna, Allah tidak melihat Niniwe seperti itu. Ia melihat Niniwe adalah kebun. Kebun yang siap untuk dituai. Saya ulang, Allah melihat Niniwe sebagai kebun yang siap untuk dituai. Maka Allah mengirim Yunus untuk pergi ke Niniwe. Saya lanjutkan dulu penjelasan saya, baru nanti di belakang saya akan rangkum ini semua. Jadi ikuti saya dulu, sabar ya. Nah, ketika Allah mengirim Yunus, ketika Allah mengirim seseorang untuk melakukan sesuatu, sebetulnya Allah melengkapi orang itu sempurna. Sempurna. Niniwe di zaman itu, walaupun mereka galak luar biasa, kejam luar biasa, berkuasa. Tapi pada saat itu sebetulnya Niniwe sedang dalam masalah. Mereka ditekan oleh musuh-musuh dari utara yang sudah masuk kira-kira 150 km dari pusat kota. Terlalu dekat dari pusat kota. Itu kira-kira pusat pemerintahan ada di Jakarta, musuh ada di Bandung. Jadi mereka tertekan. Kerajaan dari selatan juga bertumbuh besar, menekan kepada Niniwe. Ekonomi mereka susah, politik, militer mereka kesulitan. Sehingga Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang tidak terbatas di dalam hikmatnya, dia bisa melihat. Kalau digoncang saja Niniwe, sedikit saja digoncang, maka Niniwe akan tekuk lutut untuk kepentingan Allah. Gitu ya. Saat itu mereka sedang dalam kesulitan. Allah tahu itu. Kemudian Allah mengirimkan Yunus dengan suatu kalimat yang harus diucapkan. Ada koreografinya, ada sutradaranya. Tuhan menciptakan kalimat yang harus kamu sampaikan kepada Niniwe. Katakan Yunus kepada mereka kalimat ini. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus 3 ayat 4b. Kenapa kalimat ini penting? Karena 40 hari dalam tradisi kuno adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam 40 hari. Selalu begitu. Nuh, ketika air bah datang, berapa lama air bah itu datang? 40 hari. Berapa lama Goliat menguasai Israel, menakut-nakuti mereka? Berapa lama? 40 hari sebelum Daud datang dan menghajar Goliat. 40 hari. Berapa lama Musa pergi ke gunung bertemu dengan Tuhan? 40 hari. Kata ini penting. Dan kedua, tunggang balik. Itu juga penting. Tunggang balik berasal dari kata Ibrani hapak. Kapan dipakai? Ketika Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora. Jadi dua kata itu digabung jadi satu. 40 hari hapak. Ngeri. Niniwe ngeri. Mereka punya perpustakaan. Mereka tahu sejarah ini. Tradisi Niniwe jauh lebih maju daripada Israel. Mereka punya perpustakaan. Sejarah negeri-negeri sekeliling mereka punya pada saat itu. Sehingga dua kata itu digabung jadi satu. Gemetar, Niniwe gemetar. Hati-hati. Allah sedang berurusan dengan kita. Belum selesai. Allah melengkapi Yunus sempurna. Itu baru dua. Masih dilengkapi lagi. Begini. Niniwe adalah kota tempat penyembahan kepada dewa Dagon. Dewa ikan. Dewa ikan. Dewa Dagon ini dua kali dikalahkan oleh Allah Elohim Yahweh. Dua kali. Pertama, di zaman Samson. Ketika Samson dipulihkan kekuasaannya, kekuatannya dipulihkan, dia pegang tiang. Dikuil Dagon dan digoncang. Rubuh. Kalah dewa mereka, dewa Dagon. Kedua, di 1 Samuel 5, ketika tabut Allah dibawa di depan tiang Dagon,
tangannya kepotong. Brak! Dagon dengan dia jatuh dengan muka terjerembab ke tanah. Brak! Sehingga orang-orang Asdod yang menghadapi itu, yang menyaksikan itu kemudian berkata, tabut perjanjian ini harus dibawa pergi. Karena Allah Elohim keras kepada kita dan kepada Dagon Allah kita. 2 kali kalah. Sehingga Allah tahu persis sekarang. Ayo Yunus, aku menyiapkan segala sesuatunya. Kamu jangan takut, mereka memang kejam tapi aku di pihakmu. Kalau aku mengirim kamu, aku menyiapkan segala sesuatu sempurna. Yunus gak ngerti. Dia gak nyanda. Dia berpikir dengan cara berpikirnya sendiri. Dia lari ke Tarsis. Dia gak mau orang yang jahat diselamatkan. Dia lari. Itu maksud saya tadi bahwa cara pandangnya berbeda. Yunus melihat Niniwe sebagai tempat yang harus dimusnahkan. Allah tidak begitu. Allah melihat Niniwe sebagai kebun yang siap untuk dituai. Allah memandang kejahatan Niniwe dengan kasih. Dia mau mengampuni, dia mau menyelamatkan Niniwe. Tapi Yunus maunya menghancurkan. Kalau saja Yunus menurut pada kehendak Allah. Allah telah menyiapkan kemenangan bagi Yunus. Jadi ada sesuatu yang mau saya sampaikan di sini. Cara pandang kita terhadap dunia sangat terbatas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Kita melihat dunia ini dari lubang kunci. Kita mau melihat luasnya dunia ini dari lubang kunci. Kemudian kita berpikir bahwa kita sudah cukup bijaksana untuk menilai seluruh dunia ini. Padahal perspektif kita sempitnya luar biasa. Sedangkan Allah memiliki sudut pandang yang luas. Ia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada apapun yang tersembunyi baginya. Pertanyaannya, kapan kita mau percaya kepadanya? Percaya yang berarti pisteuo, yang memberikan diri kepada Allah yang kita percayai. Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kapan kita mau menyerahkan diri kepada Allah yang seperti itu? Apa yang membuat kita bisa percaya kepadanya? Apakah kita harus mati dulu? Seperti Yunus mati dulu? Bangkit dari kematian? Baru kita percaya? Apa yang menyebabkan kita memberikan diri kita kepadanya? Apa? Miliki perspektif Allah dalam memandang segala sesuatu. Maka kita akan memberikan hidup kita kepadanya malam ini. Jangan tunggu-tunggu, malam ini katakan amin. Berikan hidup kita kepadanya malam ini. Biar dia yang pimpin kita. Dia akan pimpin kita masuk ke dalam proyek-proyek penting. Dan dia menyiapkan segala sesuatunya. Bukankah banyak orang Kristen hari ini seperti Yunus? Di antara banyak orang Kristen, mereka mengerti betul bahwa Allah adalah Allah yang hesed, pengampun, penyayang, pemurah, panjang sabar. Banyak yang mengerti, banyak yang membicarakan mengenai Allah yang seperti itu. Tapi, apakah kita semua siap mengasihi orang lain luar biasa? Seperti Allah mengasihi kita? Ingat ya Bapak Ibu, manusia dicipta segambar serupa dengan Allah. Sehingga manusia adalah miniatur Allah. Kalau dia hesed, maka kita harus hesed.
Kalau dia maha pengampun, kita harus maha pengampun. Banyak orang Kristen bicara mengenai Allah. Tapi apakah kita mau melepaskan pengampunan? Apakah kita rela supaya orang yang tidak Kristen masuk ke surga? Kalau kita bicara mengenai ini, ada orang lain yang boleh masuk ke surga. Bukan hanya orang beragama Kristen, kepecah kita. Menyiapkan khotbah ini saya bicara dengan teman-teman. Kita berdiskusi. Di dalam kekudusan, ketulusan kita berdiskusi. Pecah tapi. Sebagian akan berpendapat tidak bisa. Yang bisa masuk Kristen, yang bisa masuk surga hanya orang Kristen. Mereka yang terpilih, dijagai, dilindungi oleh Allah. Hanya mereka. Yang lain kos-kosan dia di bumi. Dan nanti mati masuk neraka. Iya, karena tidak terpilih. Hah? Begitu jahat. Masa Allah adalah Allah yang heset. Yang menginginkan Niniwe selamat. Tapi kita bilang, enggak bisa. Yang kita bilang, nggak bisa. Capek deh. Kok seneng banget ya ngelihat orang lain celaka. Kita berharap, udah lo gak usah masuk surga lo. Cuma kita yang masuk. Jahat. Belum lagi. Itu mengenai surga neraka, itu masih lama. Kita mikir gitu, masih lama. Maukah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mau? Kalau salahnya kecil maulah. Tapi kalau soal yang besar, soal yang prinsip, susah. Saya kenal, saya punya klien. Antara bapak sama anak berantem besar. Bapak, anak, ibu berantem besar. Besar. Luar biasa. Ibunya laporin anaknya ke polisi, gugat, macam-macam. Suruh ampunan di antara mereka. Bentar ya bang, bentar bang. Itu masalah di gereja bang. Ampun-ampun itu soal di gereja. Di sini no way. Gak ada itu. Ini masalah hukum bang, ini ranah hukum makanya abang dari sini bang. Abang pengacara saya bang. Jangan suruh damai, susah bang. Begitu urusannya. Di gereja, kalau sampai di gereja dia berdoa lagi. Oh Allah yang mulia. Allah yang penuh dengan rahmat. Ya, kalau dia penuh dengan rahmat, kamu juga harus penuh dengan rahmat. Kalau dia mengampuni, kamu harus mengampuni sempurna. Tapi susah bang. Soalnya dia bawa suami gua bang, istri gua dibawa lari bang. Ada aja alasannya. Ampunin. Pengampunan itu bukan buat dia, buat kita. Sorry bang, ini prinsip bang, gak bisa. Kok begitu ya? Kok seperti Yunus ya? 2 tahun 2019 loh ini. Waktu pemahaman kita terhadap Alkitab sudah sempurna loh ini. Kok bisa begitu jahat? Saya kan advokat. Kata orang. Dunia hukum dunia yang gelap. Katanya. Abu-abu. Saya bingung juga kenapa abu-abu sih maksudnya. Oh iya. Jahat itu. Enggak. Di dalam dunia hukum dikenal suatu peribahasa. Dikatakan begini. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah. Daripada memenjarakan 1 orang tidak bersalah. Pepatah itu mengajarkan kita untuk memiliki kasih. Kalau ada cara, kalau hakim memiliki cara untuk membebaskan seseorang. Kalau ada faktor pembenar, ada faktor pemaaf, sedikit saja akan diusahakan supaya orang itu tidak masuk penjara. Atau setidak-tidaknya hukumannya dikurangin. Jadi perhatiin kan kalau ada putusan itu akan bunyi. Yang memperingan, terdakwa bertindak baik, memberikan keterangan, tidak berbelit-belit, umurnya masih muda. Lihat, ada alasan untuk memaafkan.
Itu katanya di dalam dunia yang gelap, katanya. Kita di gereja, orang Kristen, itu di dunia terang. Mengapa di dunia terang tidak mudah untuk melepaskan pengampunan? Mengapa? Oh bang, masalahnya bang, ini sakitnya di sini bang. Ada lagunya, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Iya, iya. Allah tahu sakitnya bagaimana. Allah mengerti, dia memahami, dia mengenal kita. Tidak ada satu rambut pun boleh jatuh tanpa izin dari dia. Jangan liatin kepala saya. Tidak ada satu rambut pun boleh jatuh tanpa izin dari dia. Dia tahu sakitnya hati kita, dia tahu. Tapi yang kuinginkan darimu anak-anakku yang kukasihi adalah supaya kamu bertindak seperti aku. Ketahuilah bahwa kamu adalah replikaku. Kamu miniatur aku. Sehingga kalau aku maha pengampun, jangan hanya bicara mengenai aku yang maha pengampun. Bicaralah mengenai mengampuni orang lain. Mengasihi orang lain tanpa syarat. Mengasihi orang lain dengan cara yang di luar akal manusia. Bagaimana kamu bisa mengampuni orang yang begitu jahat sama kamu? Kita katakan, sebetulnya aku tidak bisa. Tapi aku mau menjadi umat yang menyenangkan hatinya. Maka aku melepaskan pengampunan itu. Itu anakku, kata Tuhan, itu yang ku kehendaki. Amin. Berapa banyak dari kita yang mau memberikan pengampunan malam ini? Tunjuk jari dulu. Angkat tangan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. See what God sees. Jangan hanya melihat apa yang kita lihat. Allah menginginkan kita untuk memiliki hatinya. Nah, di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, menggambarkan bagaimana Allah menginginkan supaya kita menjadi pekerja-pekerja yang giat, menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Saya tidak akan membacakan seluruhnya perikop ini, tapi nanti dibaca di rumah Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya akan ceritakan sesuai dengan perikopnya. Ada seorang tuan yang memiliki tanah yang besar dengan kebun yang luas. Pada jam 6 pagi ia pergi ke pasar, mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladang anggurnya. Jam 6. Kemudian kepada mereka yang ditemukan jam 6 janji 1 dinar. Pergi lagi nanti tuan ini jam 9 untuk mencari pekerja-pekerja. Jam 12, jam 3, jam 5 sore selalu pergi untuk mencari pekerja-pekerja tambahan. Nah, untuk mengerti perikop ini, kita mesti mengerti dulu apa yang digambarkan lewat kebun anggur. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yeremia, Yesaya, dan Mika, kebun anggur itu bicara mengenai dunia ini. Dengan manusia-manusia yang siap untuk dituai. Allah melihat seluruh dunia ini sebagai kebun anggur yang siap untuk dituai. Nah, yang menarik di sini adalah pekerja-pekerja tadi, mereka di pasar. Mereka diam di pasar, nggak ngapa-ngapain. Sementara pasar adalah tempat yang sibuk, di mana orang berdagang, bungkus dagangannya, antar sana sini, bertransaksi. Apa yang dikerjakan pekerja? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Bengong dia di situ. Maka Tuhan itu datang dan menegur.
Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ngapain? Ketika begitu banyak tuaian, ketika begitu banyak pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk merebut jiwa-jiwa dari kegelapan, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Really? Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Lebih gawatnya lagi, perhatikan Bapak Ibu, lebih gawatnya lagi. Ketika pekerja-pekerja ini ditarik untuk bekerja di kebun, waktu dia di kebun, apakah karena mereka hebat? Enggak. Mereka potensial tapi tidak melakukan apa-apa. Mereka hebat apa? Sama sekali tidak hebat. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah dari Allah. Kita tidak hebat. Nah, kita ditarik kerja di kebun anggur, itu adalah suatu kemuliaan. Tapi kok pada duduk di situ? Itu problem pertama. Problem berikutnya, datang jam 6 sore nih sekarang, jam 6 sore. Maka digaji, orang-orang ini digaji. Yang datang jam 5 sore dapat 1 dinar. Yang datang pagi jam 6 juga 1 dinar. Berantem mereka, marah. Kenapa yang itu dibayar 1 dinar? Karena aku capek, panas. Kenapa 1 dinar juga? Ya ampun. Kok jahat banget sih? Udah gak ngapa-ngapain. Potensial tapi gak bikin apa-apa. Waktu digaji protes, ngiri-ngirian di antara mereka. Tadi kamu ngapain di pasar sayang? Oh kita lagi ngomong, lagi debat. Debat apa? Debat teologi. Aduh. Terus apa? Isinya apa? Oh keselamatan itu hanya untuk orang Kristen. Oh ini waktu. Aduh. Debat di pasar. Udah berhenti debat. Berhenti debat. Praktekkan hidupmu. Teologimu harus merubah hidupmu. Apa yang kita terima di gereja harus merubah hidup kita. Berhenti debatnya. Praktekin. Kalau tahu bahwa kita dikirim untuk jadi pekerja, menyelamatkan dunia, membawa sebanyak mungkin orang, kerjakan. Bagaimana caranya? Hidup kita harus baik. Perbuatan-perbuatan kita harus mengagumkan. Bicara kita harus yang meneduhkan, yang membuat orang nyaman di sekeliling kita. Supaya lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik, nama Allah dimuliakan. Katakan amin. Tadi kita udah angkat tangan kan? Sekarang praktekkan hal ini. Jangan debat aja, ngomong aja. Oh yang pantas diselamatkan hanya orang Kristen. Itu menyakitkan. Oh sesat kamu. Sesat bagaimana sih? Sakit tahu dibilang sesat. Jangan ngomong yang menyakitkan orang lain. Kamu masuk neraka, aku sendiri yang masuk surga. Orang bilang, sombong amat sih. Sombong, 4 gua ngeliatnya. 4, 5, 6 gitu. Sebel gua ngeliatnya. Apa sih? Orang Kristen ngerasa bahwa dia paling jagoan sendiri. Itu gak enak lihat begitu. Lebih baik kita berpikir bahwa kita ini adalah duta-duta besar Tuhan. Yang dikirim supaya dunia yang gelap, dunia yang bengkok ini melihat kasih Allah. Lewat siapa? Lewat kita. Supaya kamu menjadi bintang-bintang yang bersinar terang di tengah-tengah angkatan yang gelap dan bengkok ini. Kita. Jangan ngerasa jagoan sendiri.
Nah mereka berantem. Waduh gak bisa nih. Kita lebih berhak untuk dapat upah. Tuhan katakan begini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Matius 20 ayat 15. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Harusnya kita yang murah, memberikan pengampunan, bekerja untuk menyelamatkan orang lain dengan segala upaya. Harusnya kita yang pemurah seperti itu. Tapi kita yang tidak melakukannya. Maka Allah yang melakukannya. Ketika Allah melakukannya, kita protes. Nggak bisa dong Tuhan. Aduh. Gimana sih? Di suatu negeri, bukan di Indonesia, ada satu gubernur yang menguasai negeri. Di negeri itu jadi ada huru hara, ada warung-warung dibakar, wah gitu kan. Gubernur datang dari luar negeri, bukan di Jakarta loh ya, di tempat lain. Yang didatengin siapa? Korban kerusuhan atau yang membuat rusuh? Yang didatengin yang membuat rusuh. Gimana sih? Terus tukang-tukang warung tuh yang warungnya dibakar, diapain? Enggak diapa-apain. Harusnya diayomi, dilindungi. Dia enggak. Akhirnya presiden yang ambil alih. Dia datang. Gimana tukang warung? Apa kerugianmu? Oh beres. Aku urus. Beres. Tenang aja. Tenang. Oke. Harusnya gubernur yang bikin. Yang ambil alih presiden. Apakah dia berhak untuk marah? Tapi. Diam. Harusnya kamu yang kerjain kok, kamu gak kerjain. Gitu. Nah sekarang Allah berkata, iri hatikah kamu kalau aku rendah atau kalau aku murah hati? Harusnya kamu yang melepaskan pengampunan. Harusnya kamu yang menjadi berkat untuk semua orang. Tapi kenapa yayasan agama lain lebih pemurah dari kita? Kenapa ya? Karena kita sibuk berantem. Sibuk sama ego. Kita gak punya perspektif Allah. Kita mikirin diri kita terus. Ini orang Kristen di pedalaman Singapura ya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya. Ini orang-orang di pedalaman sana. Begitu. Teguran yang di Matius 20 ayat 15. Mirip dengan teguran Allah kepada Yunus. Layakkah engkau marah? Yunus, layakkah engkau marah? Kamu gak bikin apa-apa Nus. Aku udah persiapkan kamu untuk maju perang. Kalahkan Niniwe untuk kepentinganku. Kamu gak bikin. Marah kamu. Layakkah engkau marah? Engkau sayang kepada pohon jarak itu. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Kota yang besar itu, kota yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Yunus, dengarkan isi hatiku. Miliki sisi pandangku. Bagaimana aku tidak menyayangi mereka? Oke, di matamu dia jahat. Oke. Tapi kan kamu bicara bahwa kamu ingin melakukan kehendakku kan? Kalau aku Allah yang pemurah, aku menghendaki kamu juga menjadi Allah yang pemurah, manusia yang pemurah. Ampuni sayang. Simple. Ketika Allah memandang dunia sebagai kebun yang siap dituai, apa yang sudah dan sedang kita kerjakan? Apakah kita mengambil bagian dalam pekerjaan itu?
Di gereja ini, bagaimana kita mengambil peran kita? Apa yang kita lakukan? Kebun siap dituai. Apakah kita seperti orang-orang yang berdiri di pasar? Yang tidak melakukan apa-apa? Yang merasa sudah berjasa karena kita sudah datang di gereja? Yang merasa berjasa karena kita sudah berbuat apalah di gereja? Tapi tidak sungguh-sungguh bekerja, berusaha, belajar, dalami firman Tuhan. Kemudian hidupi. Hidup yang menyenangkan, kita buat orang lain senang. Kita buat orang lain kagum dengan kebaikan kita. Demi kemuliaan Tuhan. Apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita mengambil bagian? Bila kita sudah terlibat dalam pelayanan, relakah kita? Bila orang yang tidak seagama dengan kita masuk surga? Relakah kita bila orang yang jahat kepada kita ternyata ada di surga? Relakah kita? Malam ini kita harus menyatakan rela. Karena kita sudah mengampuni ketika kita hidup. Kita mengampuni sekarang, bukan waktu kita mati. Bagaimana kepada orang-orang yang marginal? Katakan kepada orang-orang yang misalnya lesbian, gay. Kepada orang-orang itu, apa yang kita lakukan bagi mereka? Ya. Kita membenci dosanya. Kita membenci perbuatan-perbuatannya yang tidak pantas di depan Tuhan. Kita membenci. Tapi apakah jiwanya kita kasihi? Siapa yang merangkul mereka? Yang memberikan contoh hidup yang benar, siapa? Harus kita. Kita dikirim oleh Allah menjadi duta besar. Tunjukkan perbuatan baik kita. Kasih kita kepada mereka. Rangkul. Saya tidak setuju dengan perbuatannya. Tapi kita harus menjamah mereka, menggarami mereka, membawa mereka keluar dari sana. Tidak menghakimi. Tidak kemudian kita berkata, kalian masuk neraka ya, besok neraka. Itu sekali lagi persis seperti Yunus. Seneng banget sih lihat orang masuk neraka. Pada hari ke-37, 38, 39, Yunus lari ke timur kota. Di situ dia bikin kemah. Dia nunggu. Dia garuk-garuk, dia nunggu. Sambil nari-nari. Nah, hari ke-37, hari ke-40 kamu bakalan dihajar sama Tuhan. Moga mola, ya. Coca-Cola, Fanta. Dia nungguin. Nanti mungkin belerang turun. Mungkin lidah api akan membakar. Mungkin bumi terbelah. Mereka masuk ke dalamnya. I don't know. But I know. They will get their punishment. Dia nari-nari. Rasain loh. Jahat gak itu? Kok seneng sih ngeliat orang susah di neraka? Apa? Kayak begitu tuh apa? Maka pertanyaan saya, kita ini patriot ataukah kita ini profet, nabi? Jawabannya, kadang-kadang kita dipanggil sebagai patriot. Kita harus bela pekerjaan Tuhan, kita lawan ketidakadilan. Tapi di sisi lain, kita harus punya hati sebagai nabi yang siap melepaskan pengampunan. Bukan seperti si Yunus disuruh jadi nabi, malah pengennya jadi patriot yang membinasakan. Gak bagus. Kita harus bertindak pada saat Allah mengatakan kita bertindak, maka kita harus bertindak. Tapi problemnya orang Kristen, apakah mereka juga patriot? Banyak yang kurang. Di kebangsaan apa yang kita lakukan? Dalam politik, pertahanan, apa yang kita lakukan? Banyak alasan, oh begini, begitu. Kalau kita begini, begitu terus, ketika kita dikatakan supaya kita maju, tidak heran hari ini kepentingan Kristen tidak terwakili. Kenapa? Bukan patriot.
Tapi waktu kita disuruh menjadi nabi, menyampaikan pengampunan, memberikan kasih kepada dunia yang gelap, kita juga nolak. Enggak lah, udahlah, inilah, itulah, segala macam alasan kita. Tidak heran bila kemudian Tuhan Yesus berkata, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Matius 11 ayat 17. Ketika Allah menghendaki kita menjadi patriot, kita harus melangkah. Ketika Allah menghendaki supaya kita menjadi nabi yang menyampaikan kasih-Nya, kita juga harus melangkah. Bagaimana kita mengerti kapan kita harus menjadi patriot dan kapan kita harus menjadi nabi? Dengan mendalami firman Tuhan dan kemudian mengerti isi hatinya. Itu tidak terjadi semalam. Itu tidak terjadi hanya karena kita datang ke gereja, menaikkan lagu pujian. Tidak. Itu terjadi dengan pergumulan hari lepas hari. Bersyukur bahwa tadi tangan-tangan terangkat, siap untuk dirubah. Praktekkan. Amin. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Manusia dicipta bukan sekedar untuk berbicara mengenai Allah. Tidak dicipta sekedar bicara mengenai betapa bahwa Ia Maha Pengasih dan Pemurah. Kita tidak dicipta untuk menjadi Yunus yang hanya cakap membicarakan mengenai Allah. Kita dicipta supaya kerajaan Allah terwujud di muka bumi ini. Kerajaan Allah terwujud di muka bumi ini. Itu tugas kita. Untuk itu kita harus menjadi sumber berkat bagi orang lain dalam segala hal. Dalam segala hal. Kita tidak boleh larut sekedar menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan bagaikan penjajah yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Pikirkan keselamatan orang lain. Pikirkan kesejahteraan bagi orang lain. Bagaimana menerapkannya? Bila Bapak Ibu bertanya itu, bagaimana menerapkannya? Saya kasih jawaban. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 12. Saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi maksudnya milikilah cara yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak seiman dengan kita. Yang tidak sepikiran dengan kita. Bangsa-bangsa yang jahat, bahkan bangsa-bangsa atau agama lain yang menyerang kita. Yang menjadikan kita kerdil, yang menimbulkan intoleransi. Bersikaplah dengan baik di tengah bangsa-bangsa itu. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Hidup adalah pelayanan. Setiap orang yang bersinggungan dengan kita adalah objek pelayanan kita.
Bicara di depan Bapak Ibu pada malam hari ini relatif mudah. Saya memiliki pengetahuan teologi, saya dalami sedikit, dan saya bisa menyampaikannya kepada Ibu, Bapak. Yang sulit adalah setelah saya turun dari mimbar ini, kembali kepada kehidupan saya sebagai advokat, sebagai orang tua di rumah, sebagai majikan dari pembantu-pembantu saya. Semua itu akan memandang kepada saya. Bagaimana saya menerapkannya? Bicaranya mudah. Tapi saya harus terapkan ini. Saya mau punya prinsip. Saya mau berlari-lari menuju satu tujuan itu. Saya mau masuk, mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Sehingga apa yang saya sampaikan ini, saya terapkan dalam hidup. Saya enggak sedang menyombong, saya sedang menularkan kepada Bapak Ibu. Saya belajar dari pengetahuan Alkitab. Kemudian saya terapkan, saya lihat itu ada di dalam Paulus. Kemudian saya lihat juga itu ada di dalam ketua umum sinode kita. Kemudian dia berkata, ayo Rul, hajar, maju terus. Ya, saya lari, ayo. Lari, terapin. Gampang ngomongnya, penerapannya susah. Kembali lagi dalam dunia advokat. Nah ini saya harus terapkan. Saya harus melihat klien saya bukan cuma sekedar sumber uang. Tapi klien adalah pelayanan saya. Ini adalah jiwa-jiwa yang harus dibantu. Supaya keadilan ditegakkan. Uang datang, uang pasti datang. Tapi bukan itu yang menjadi incaran. Bapak Ibu yang jadi dokter bagaimana? Sama. Kita dokter. Banyak pasien datang. Tapi sering kali dokter dan rumah sakit tidak memiliki empati kepada pasiennya. Mendengar khotbah ini, kita harus memiliki empati kepada pasien. Mereka melewati banyak masalah, kekurangan uang juga mungkin, kekhawatiran, waduh macam-macam orang sakit namanya. Apalagi penyakitnya berat. Tapi kita sadar bahwa kita harus melepaskan kasih yang luar biasa, kasih yang melampaui segala akal. Maka pasien kita ini bukan lagi menjadi checkbook kita. Bercanda-bercandaan kan ada tuh banyak tulisan-tulisan bercanda. Pasien datang, dokter mikir, wah mobil baru nih gua nih. Enggak, kita enggak begitu. Kita anak Tuhan. Kita mau terapin itu di dalam pekerjaan kita hari-hari. Kenapa? Karena hari-hari kita adalah pelayanan kita. Bukan di gereja. Gereja ini adalah latihan melayani. Tapi pelayanan yang sesungguhnya di rumah, dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana dengan pedagang? Dagang, kasih barang yang jujur, kualitas bagus, harga fair, pelayanan bagus. Di sini saya nginep di hotel baru katanya. Waduh pelayanannya. Begini, luar biasa. Luar biasa. Tadi pagi ditanya saya, gimana Pak? Tinggal di sini ada masalah Pak? Gimana? Saya bilang enggak ada masalah sama sekali. Cuman air panasnya tuh Mbak yang di shower rada kurang hangat Mbak. Oh iya Pak, saya catat Pak. Saya pergi dong, saya pergi makan siang dan lain-lain, balik. Mbak-mbaknya dari ujung, gak ada urusan dari ujung dia datang ke saya. Gimana Pak? Air panasnya udah selesai, udah enak sekarang? Itu dong kayak gitu. Kenapa kita bikin itu? Karena pelayanan. Hidup kita adalah melayani Tuhan. Ya udah laksanakan. Kita tingkatin jasa service kita pada pelanggan. Harga kita bagusin. Barangnya kita bagus. Cuan sedikit, it's okay. It's okay. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah pelayanan. Bayangkan. Kalau semua orang berpikir seperti ini. Ibu-ibu kepada anaknya.
Sikapnya bagus. Menegur bukan karena marah. Ibu-ibu suka gitu kadang-kadang. Anak udah bandel di restoran pada piring orang ditarik prong gitu. Ibunya gak bikin apa-apa. Diem aja. Tapi nanti kalau anaknya udah bikin dia marah. Udah senewan dia ngeliat anaknya baru dimarahin. Jangan begitu. Kalaupun kita marahin anak kita. Karena kita mengasihi dia bukan karena kita senewan. Kita melamparkan kasih. Marah itu bukan karena senewan. Tapi banyak yang begitu. Tunggu senewan dulu baru bisa bertindak. Salah. Anak akan merasa dihukum. Kita marah bukan karena menghukum. Kita marah karena kita menegur. Itu Allah tuh begitu. Dia memukul memang. Dia menghajar memang. Tapi membentuk manusia menjadi seperti dirinya. Supaya pada akhirnya kita memiliki kemuliaan Allah. Itu tujuannya. Ikuti. Pada akhirnya kita harus ambil bagian dalam proyek keselamatan Allah. Katakan amin. Katakan ini sebagai janji kita, amin. Kita harus ambil bagian dalam proyek keselamatan Allah. Masing-masing kita memiliki keahlian sendiri-sendiri. Yang semuanya harus digunakan untuk kepentingan kerajaannya. So, see what he sees. Lihat dari sudut pandang Allah. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Karena itu dia mengirimkan kita untuk menjadi duta-duta besarnya. Jangan takut. Menghadapi dunia yang bengkok, gelap, jahat ini, Allah juga akan memperlengkapi kita sempurna. Yang dibutuhkan adalah tentara-tentara, orang-orang yang siap untuk jadi tentara dan siap juga untuk menjadi nabi. Ayo kita maju. Amin. Ada satu pujian. Apakah tim musik sudah belajar? Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati. Di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini,
di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kita datang dengan tulus. Kita hanya mau menghadirkan kerajaan-Nya di bumi ini. Kita jadi biji mata Tuhan yang menyenangkan hatinya. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu malam ini. Engkau yang tahu bagaimana hidup kami. Kalau sampai dengan malam ini masih banyak kekurangan-kekurangan kami mohon ampun kepadamu Bapa. Di hari-hari yang akan datang, kami akan terus memperbaiki hidup kami. Kami akan terus bertanggung jawab supaya kami boleh menjadi duta besar Tuhan. Menjadi nabi-nabi-Mu yang pergi ke seluruh ujung bumi untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Supaya lewat perbuatan kami yang baik, nama-Mu dimuliakan. Kuduskan kami Bapa, terus bentuk kami, supaya kami bisa melakukan tugas kami ini yang akan kami laksanakan dengan tanggung jawab. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang kekal, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, tiba waktunya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kembali bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kau sudah mengajarkan buat setiap kami. Melalui firman-Mu ini Tuhan, Kau menegur setiap kami, Kau menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dan pulang dari tempat ini kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kami rindu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami memberi persembahan ini yang terbaik karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku melakukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku,
Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu lah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari sambil angkat kedua tanganmu pada Tuhan, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, oh, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatis datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.